Satya STMT. Saya adalah dosen pengajar di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Di sini saya mengajar mata kuliah, salah satunya adalah Teknologi Mekanik. Kode mata kuliah MKB 318 yang diajarkan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, 16 kali pertemuan tatap muka. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang keterampilan motorik dalam mengoperasikan mesin-mesin dasar konvensional. Pada mata kuliah ini, lingkup materi yang disampaikan adalah dasar keterampilan mesin bubut, mesin fresh, mesin scrap, mesin gerinda, pengelasan, mesin drilling, dan proses pelapisan logam. Ada pencapaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, menguasai konsep teori desain alam dan matematika terapan secara umum. Yang kedua, menerapkan matematika, desain alam, dan prinsip rekayasa ke dalam teknologi pada bidang perancangan serta pelaksanaan, perawatan, dan perbaikan sistem dan teknologi mekanika pada sarana perkeretaapian dengan penggerak dan tanpa penggerak. Capaian pembelajaran mata kuliah ini: pertama, kemampuan menguasai konsep teori desain, perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem mekanika serta komponen-komponen yang diperlukan. Kemampuan menjelaskan cara kerja komponen-komponen mesin perkakas dan alat dukung mesin perkakas. Yang ketiga, kemampuan menghitung dan menentukan parameter yang diperlukan pada pengoperasian pemotong di mesin perkakas. Yang keempat, terampil dalam mengoperasikan mesin-mesin perkakas yang terdiri dari mesin bubut, mesin fresh, mesin scrap, mesin gerinda, pengelasan, mesin drilling, dan proses pelapisan logam. Bahan kajian materi pembelajaran: pertama, komponen-komponen mesin perkakas bubut, mesin fresh, mesin scrap, mesin gerinda, pengelasan, mesin drilling, dan proses pelapisan logam. Parameter permesinan bubut: mesin fresh, mesin scrap, mesin gerinda, pengelasan, mesin drilling, dan proses pelapisan logam. Yang ketiga, praktek mesin bubut, mesin fresh, mesin scrap, mesin gerinda, pengelasan, mesin drilling, dan proses pelapisan logam. Materi pembelajaran diambil dari modul antara lain berikut adalah modul teknologi mekanika dan buku praktek yang saya tulis sendiri antara lain buku praktek pengelasan, praktek pembubutan, dan dari buku referensi yang relevan antara lain teknologi mekanik jilid kedua BHM State dan teknologi pengelasan logam Profesor Harsono. Metode pembelajaran dengan ceramah di kelas dan praktek di workshop. Sistem penilaian antara lain: pertama, resensi dengan bobot 10%, kedua, UTS dengan bobot 20%, tiga, praktek dengan bobot 40%, dan 4, UAS dengan bobot 30%. Berikut saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah teknologi mekanik. Latihan, hidup, siap, gerak. Selamat pagi, TNP2B, jumlah 22, tetap, siap, menerima materi. Lanjutkan. Mengalami pembelajaran, berdoa, mulai.
selesai. Istirahat di luar. Gerak. Oke, semua sehat ya? Ya, sehat ya. Oke, pertemuan ini kita akan membahas tentang proses pembuatan program ya. Salah satu proses pemesinan dengan menggunakan mesin pemotong. Di sini mesin bubut itu sangat penting sekali ya, khususnya bagi kita TMP di memberikan perketapian kita sebagai perawat sarana. Proses pembuatan roda pada sarana itu adalah satu jenis perawatan yang akan dilakukan pada sarana perketapian. Oke. Nah, ini proses bubut adalah proses pemesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin komponen berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Isi kerjanya, benda kerja yang berputar menggunakan pahat bermata potong tunggal single point cutting tool, gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuat permukaan luar benda kerja. Proses pembuatan permukaan surface turning adalah proses bubut yang identik dengan proses bubut rata tetapi arah gerakan pemakanan tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Proses bubut lurus upper turning sebenarnya identik dengan proses bubut rata di atas, hanya jalannya pahat membentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja. Oke, adalah komponen-komponen bagian pada mesin bubut. Di sini terlihat lupos seperti pahatnya nanti ada di sini, ditekan di sini, di spindle, nanti ada dia akan menekan benda kerjanya. Ini adalah stop sebagai center, berarti supaya benda kerja center tidak bergerak. Ini sama ya, komponen pada mesin bubut. Ini sama. Di sini terlihat ada cak itu ada 3 rahang sama 4 rahang. Menyesuaikan kondisi mesin produksi atau mesin bubut yang ada di workshop. Kita ada yang tipe caknya itu 3 rahang. Jadi dari itu akan dicekam bijak, terus pahatnya ada di posisi sini. Di sini yang sudah luas-luas untuk pengaturan dari kecepatan dan spindle, kecepatan potongnya. Terus ada lead screw, ada bend, erit, shaft. Untuk mengatur kecepatan pemakanan, terus dari kedalaman potong, ada di sini kedalaman potong, kan dengan mengatur luas ini, akan mengatur kedalaman potongnya. Kalau ini luas untuk proses pergerakan fitretnya, pergerakan pemakanan. Jadi untuk cepat tidaknya itu bisa diatur secara otomatis di sini, di sini. Nah, ini adalah parameter yang dapat diatur pada mesin bubut, antara lain pertama kecepatan putar spindle adalah gerakan berputar benda kerja, putaran spindle atau sumbu utama, gerakan putaran benda kerja yang dicekam oleh caknya. Gerakan fit adalah jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja berputar 1 kali, sehingga satuan gerak makan tidak ada milimeter per putaran, milimeter dalam 1 putaran. Gerak makanan pahat dalam memakan benda kerja. Nah, ini cepat tidaknya gerak makanan pahat ini pasti akan berpengaruh terhadap kualitas pemotongan. Terus kedalaman potong, depth of cut adalah tebal bagian benda kerja yang dibuang dari benda kerja atau jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan yang belum terpotong. Kedalaman potong ya, ini benda
kerja bahannya, jadi kedalaman potongnya. Jadi masuknya bahan itu ke benda kerja. Kalau benda bahannya itu masuk sejauh 1 mili, berarti motongnya 2 kali lipatnya ya, karena bentuknya silinder. Jadi material yang berkurang adalah 2 mili. Nah, parameter ini sangat penting sekali karena akan berdampak pada kualitas pemotongan. Oke, kita lihat kedua ini ya, benda kerja dengan pahatnya. Ini terlihat benda kerja, ini pahat bubutnya. Nanti proses pembuatan dia akan memakan segini, mengikuti fit rate yang diatur pada mesin bubut. Kedalaman potong, jadi masuknya pahat ini ke dalam benda kerja. Nah, di sini terlihat ada 2 ini ya, parameter ya. Jadi terlihat apabila kecepatan fitnya rendah atau lambat pasti akan mempengaruhi dari profil yang dihasilkan. Bahkan kedalaman potongnya, nah ini dalam tidaknya besar kecilnya dalam potongan juga akan mempengaruhi profil permukaan yang dihasilkan. Ini terlihat ya, di sini proses permukaan yang dihasilkan dari proses pemotongan terlihat berbeda ya antara satu dengan yang kedua ini. Karena apa? Ya ini parameternya yang digunakan itu berbeda. Oke, ini adalah beberapa pekerjaan yang biasa digunakan pada mesin bubut. Yang pertama ada pembubutan bibel, damper, pembubutan alur, pembubutan ulet, pembubutan lubang, pembubutan lubang giling, pembuatan kabel. Bahkan ini ya, mesin bubut bisa digunakan untuk drilling, untuk proses pengeboran drilling. Dengan apa? Dengan menggunakan teleskop pada mesin bubutnya. Berarti teleskopnya itu dipasang mata bor. Benda kerjanya berputar, untuk mata bornya dia akan ada menekan dengan benda kerja, akhirnya bisa dilakukan proses drilling. Oke, ini adalah beberapa langkah-langkah proses pembubutan. Mempelajari gambar kerja untuk menentukan langkah kerja yang efektif dan efisien. Jadi bubut itu banyak sekali ya mata pelajaran yang harus kita kuasai. Salah satunya adalah gambar teknik. Di sini kita harus menguasai gambar teknik tersebut, gambar kerja yang akan kita kerjakan. Apalagi material, ini sekali ya, material apa yang kita gunakan, kita akan mempengaruhi dari parameter kita. Ini menentukan karakteristik bahan yang akan dikerjakan untuk menentukan jenis alat potong dan media pendingin yang akan digunakan. Menetapkan kualitas hasil bubutan yang diinginkan, menentukan macam geometri alat-alat potong yang digunakan, rata, alur, ulet, dan lain-lain. Menentukan alat bantu yang dibutuhkan, menentukan parameter-parameter pemotongan yang berpengaruh dalam proses pengerjaan, antara lain kecepatan potong, kecepatan langkah, kedalaman potong, waktu pemotongan, dan lain-lain. Oke, ini sifat-sifat material yang harus dimiliki pahat bubut ya. Ini ya pahatnya, ini benda kerjanya. Jadi dari sini material pahat bubut sama benda kerja, jadi material pahatnya harus lebih keras ya dibandingkan benda kerjanya. Jangan sampai material pahatnya itu lebih lunak, harusnya memotong tambah dipotong ya. Nah ini harus lebih keras, bulat, tahan panas, harganya murah, harus efisien ya. Kita menggunakan proses produksi pahatnya sangat mahal sekali ya. Salah
pahat bubut. Geometri bentuk pahat bubut terutama tergantung pada material benda kerja dan material pahat. Sudut pahat bubut bermata tunggal yang paling pokok adalah sudut gram, right angle, sudut bebas, clear angle, dan sudut sisi potong, cutting edge angle. Ini adalah bagian-bagian dari pahat bubut. Ada cutting edge, nose radius, nose angle, backer angle, and clear angle. Nah, di sini ada sudut nose radius ya. Di sini nose radius ini ada yang diameter kecil sama diameter besar. Geometri ini juga sangat mempengaruhi dari kualitas proses pemotongan. Kita harus mengetahui juga antara dari geometri pahat ini karena sangat signifikan sekali ini. Oke, ini adalah salah satu ini ya teknologi pemotongan ya menggunakan pahat insert. Nah, ini sebuah pahat sisipan ya. Dalam pahat ini nanti akan dipasang ke puluhan kerja. Dia memiliki sifat yang lebih baik ya dibandingkan HSS. Dia lebih keras, lebih tahan panas dan lain-lain. Tapi ya itu dengan kelebihan ini tetap dia mempunyai harga yang lebih tinggi dibandingkan HSS. Nanti waktu praktek kita juga akan membandingkan. Kita punya beberapa tipe ya dari pahat ini. Ada tipe V, ada tipe D, ada S, D. Nanti kita bisa melihat membandingkan hasil pemotongannya. Karena ada beberapa geometri, salah satunya nose radius ini kita memiliki yang 0,4, 0,8 sampai 1,6 mm. Nanti kita akan melihat performa dari pahat insert ini dengan geometri yang berbeda untuk menghasilkan kualitas pemotongan. Oke, right angle berpengaruh terhadap pengontrolan arah dari aliran drum dan mempengaruhi kekuatan dari mata pisau. Right angle positif dapat mengurangi daya yang terjadi dan menurunkan temperatur pemotongan. Cutting edge angle mempengaruhi pada pembentukan drum, kekuatan pahat, dan gaya pemotongan. Nose radius mempengaruhi kehalusan permukaan dan ketahanan rata pisau. Bila radiusnya semakin kecil, maka permukaan benda kerja semakin kasar dan ketahanan pahat akan menurun. Nah, ini ya, kalau radiusnya kecil, ketahanan pahat dia akan turun dibandingkan radius yang besar. Karena apa? Tingkat ketahanan ausnya. Jadi dengan praktek kita bisa langsung membandingkan radius yang kecil dan radius yang besar. Ini kita bandingkan secara langsung. Oke, ini adalah elemen dasar proses bubut. Elemen dasar proses bubut dapat dihitung, dianalisa dengan menggunakan rumus-rumus seperti bubut. Oke, ini adalah rumus-rumus elemen dasar untuk menghitung kecepatan potong, untuk menghitung kecepatan makan, untuk menghitung waktu pemotongan, untuk menghitung kecepatan penghasilan gerak. Nah, di sini ada kecepatan potong untuk beberapa jenis material. Ini material ya. Nah, bahannya ini benda kerjanya bentuk keras, karbon rendah, menengah, besi cor, kuningan, aluminium. Nah, di sini adalah kecepatan potong yang digunakan pada mesin bubut. Jadi kita mengatur putaran spindle itu bisa menggunakan tabel sebagai berikut. Nah, di mesin bubut nanti ada tuas-tuas pengatur revisi ya. Revisi akan menghasilkan berbagai kecepatan yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu panduan untuk men-setting kecepatan putar dari spindle itu.
sini terlihat ya dengan perbedaan bahan yang digunakan dengan kecepatan potong yang berbeda. Terus di sini ada dua pahat. Pahat berikutnya ada dua tipe juga, pahat HSS dan pahat K3. Pahat HSS itu proses pembentukan dari geometri pahatnya menggunakan grinder manual ya. Kalau pahat K3 ini pahat seperti tadi, pahat insert tadi, jadi pahat sisipan tadi. Nah, di sini terlihat ya, pahat sisipan, pahat insert itu yang dari material K3 dia memiliki kecepatan potong yang lebih tinggi ya dibandingkan pahat HSS ini. Karena apa? Ya tadi pahat sisipan ini K3 ini dia mempunyai sifat yang lebih baik, yang lebih keras ya, lebih tahan panas daripada pahat HSS. Oke, ini ya kekasaran permukaan ya. Karena salah satu untuk menentukan kualitas dari proses pemotongan, proses pemesinan adalah ini, salah satunya adalah kekasaran permukaan ini. Kita bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan gambar kerja yang kita inginkan, tapi kekasarannya permukaannya tidak tercapai juga sama saja. Di proses pemotongan ada dua jenis. Pemotongan pertama pemotongan kasar forging dan finishing pemotongan halus ya. Nah, pemotongan finishing halus ini supaya apa? Supaya untuk menghasilkan kekasaran permukaan yang diinginkan. Kalau pemotongan kasar forging ini untuk apa? Menciptakan dimensi gambar kerja atau gambar teknik yang diinginkan. Kekasaran permukaan merupakan salah satu bentuk dari ketidakteraturan konfigurasi suatu permukaan yang kemungkinannya dapat berupa goresan atau lekuk-lekuk kecil pada suatu permukaan. Terlihat ya gambar profil dari suatu kekasaran permukaan. Ini adalah jenis-jenis kekasaran permukaan. Ada kesalahan bentuk, form error, ada gelombang, brightness, ada alur, grup, dan G sekian C. Nah, ini adalah perhitungan dari nilai kekasaran permukaan. Ini kita disebut dengan NA ya. Oke, ini berdasarkan kekasaran permukaan yang dihasilkan dengan nol radius pahat yang berbeda. Nah, di sini nol radius dari pahat ini dia akan bersentuhan langsung dengan benda kerjanya, nosnya itu, pahatnya itu, pahat bentuknya itu. Jadi ujungnya paling itu dia langsung bersentuhan langsung dengan benda kerja. Maka dari itu geometri dimensi nol radius ini sangat berperan sekali dalam menghasilkan kekasaran permukaan. Berperan dia mengkaji terhadap kekasaran permukaan ini. Oke, ini adalah tabel nilai kekasaran. Ada N1, 2, 3 sampai N12. Nah, masing-masing ini grid number ini mempunyai tingkat value yang berbeda. Ada 50 mikrometer, terus yang N3 ini 0,1. Oke, ternyata dari beberapa proses ini ada grinding, boring, turning, drilling, extruding, drawing, ini mempunyai tingkat kekasaran yang berbeda. Contoh kekasaran polis dia lebih halus ya dibandingkan proses pemotongan yang lainnya, karena dalam proses pemesinan itu dia mempunyai ini apa itu kayak
tingkat level terbaik dalam menghasilkan suatu kekasaran ya. Contoh tim-tim kalian itu kalau tiap rutin dipoles ya, kalau diuji kekasaran pasti akan menghasilkan nilai kekasaran yang sangat halus sekali ya. Itu adalah proses polis pemolesan. Oke, nah, ini adalah salah satu alat ukur uji kekasaran. Nah, ini ada sebuah indentor, nanti langsung ditempatkan di benda kerja yang telah dilakukan proses pemotongan. Nanti indentor yang pada alat ukur ini akan bekerja secara otomatis dan akan menghasilkan atau menghasilkan nilai kekasaran yang pada benda kerja yang diukur. Ini adalah salah satu alat uji kekasaran ya. Oke, mungkin itu nanti kita lanjut praktek di pertemuan berikutnya. Nanti beberapa akan kita bagi kelompok-kelompok. Terus jangan lupa kalau praktek itu pakai APD, alat pelindung diri. Contohnya adalah helm, kacamata, sepatu safety di depan, sarung tangan, itu ya. Oke, mungkin itu untuk teori mesin gudang. Berikut kita lanjut pada sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.